Menurut lu divisi mana yang paling rese? Itu nggak ada. Mungkin gue ngejilat ludah sendiri ya. Dulu gue pernah ngomong ke semua teman gue nggak akan pernah mau kerja di resto. Adalah partnership kayak, kok nggak bisa ini, maksudnya gaji sama, masa iya dia masuk. Gue keras nih sama ini anak 3. Awalnya gue belum kenal karakter mereka. Salah gue juga sih, gue terlalu ngebosi. Terus kuat mental lah ya. Ya. Karena yang lu bilang tadi, kasarnya bukan kita mengastakan, tapi kan memang itu yang paling bawah lah ya di. Yoi, balik lagi sama gua Bedul. Kamu ketawa lu pada bangke emang. Masih diisi dong, masih tentang seputar profesi-profesi yang ada di Indonesia atau dimanapun itu ya. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya di isidong.podcast dan juga Instagramnya Borjuis. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Borjuis ya. Dan Isidong bakal tayang di setiap hari Senin gitu. Dan kali ini adalah profesi yang bakal kita tahu ya. Kayaknya tahu gitu. Mungkin boleh langsung kenalan aja ke tamu gua pada malam hari ini. Halo. Mungkin boleh perkenalan diri dulu gitu, nama dan profesinya. Ya, namanya Era, profesinya housekeeping di resto bar. Housekeeping di resto bar. Emang ada ya housekeeping ya di resto? Ngapain tuh? Ganti selimut? Kalau kan gue taunya di hotel, housekeeping di hotel kan. Kalau di resto bar itu kayak lebih fokus ke di toilet sih, sama kebersihan area sekitar resto. Job desk apa gitu? Iya. Sekitar resto ngebersihin. Iya. Bedanya sama cleaning service? Kalau di sana kan ada 2 tuh, ada housekeeping sama OB. Kalau OB di resto bar itu bagian belanja kebutuhan kitchen dan kebersihan toilet karyawan. Nah kalau housekeeping itu kebersihan area resto sama toilet tamu. Oh, hampir sama tapi targetnya beda kan? Beda. Iya target ya. Kalau OB kan nggak langsung ketemu sama tamu, tapi kalau housekeeping tuh langsung ketemu sama tamu gitu. Oh gitu. Baru tahu tuh, gue kira cuma ada di hotel. Enggak. Itu juga gue baru tahu. Pas kerja itu. Pas kerja itu. Udah berapa lama lu kerja di? Jalan 8 bulan. 8 bulan, masuk baru ya. Di apa? Boleh nyebutin nama restonya atau enggak? Boleh. Apa tuh? Gading Serpong. Gading Serpong, BS, ya Gading Serpong. Gading ya, Serpong. Apa namanya? Tuh ngapain aja tuh selain bersihin toilet, ya bersihin muntah tamu kalau lagi mabok. Emang itu resto bar? Resto bar. Oh, jadi resto dia dan ada bar. resto dan ada barnya gitu. Bukan OB yang bersihin emang itu? Enggak, itu lebih ke housekeeping. Karena OB nggak akan kayak langsung ketemu tamu. Oh, bener-bener beda gitu ya? Beda dari kayak mungkin kalau OB grooming penampilannya juga nggak diperhatiin, tapi kalau housekeeping itu benar-benar kayak harus rapi. Ada seragamnya. Ada seragamnya. Oh, apa tuh selama 8 bulan lu udah di sana? Apa yang menarik kerja di sana? Menarik sih ya. Tadinya gue nggak tahu, tadinya gue jijik. Jadi nggak jijik itu aja sih. Tadinya kan gue jijian gitu orangnya, tapi pas masuk ke situ ya kayak berhadapan dengan kotoran manusia atau kayak muntah, apapun tuh udah biasa. Berarti job desk-nya bersihin doang? Bener-bener kayak cleaning service jadinya? Iya. Atau kayak bersihin meja? Enggak? Enggak. Jadi kalau housekeeping itu dilarang namanya clear up table. Karena kan kita nggak tahu dia udah billing atau belum. Oke. Tapi ketika sudah di clear up sama server, nanti dioper ke housekeeping. Jadi housekeeping yang bawa ke belakang, ke stewardnya. Gitu. Berarti ada step-stepnya. Sebenarnya kalau dirinciin job desk-nya banyak sih, tapi kalau poin utamanya ya kebersihan toilet. Apa itu? Mungkin boleh dirinciin? Ya ngelap kaca. Terus kan usaha OB itu kan di luar. Enggak. OB tuh lagi nggak megang area bagian depan. Oh. OB cuma hanya fokus di bagian belakang sama belanja. Udah. Belanja stok barang. Lebih ngebantuin purchasing kalau OB. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau housekeeping itu bisa ngebantuin ke bar, bisa kita bantuin ke floor, gitu. Bantuin ke toilet. Jadi ya housekeeping ya
bisa dibelah-belah Kemana aja gitu? kemana aja. Oh gitu. Ada berapa tuh di sana? Housekeeping ada 5, ceweknya gue sendiri. Dan gue sendiri yang senior, yang lainnya udah naik. Jadi gue yang stay, gue nggak mau naik. Kenapa tuh? Lah, kenapa nggak mau naik? Sama aja kayaknya. Kalau menurut gue pribadi, kalau gue naiknya hanya ke bagian waiters atau server, itu gue nggak dapat ilmunya. Oh itu salah satu jenjang karir housekeeping itu dari bawah kasar? Dari bawah. Pokoknya intinya jabatan paling bawah itu, sorry banget, itu housekeeping sama OB. Tapi Gading Serpong itu dia membuka jenjang karir. Bahkan yang tadinya ada yang dari server bisa jadi asmen, itu ada. Apa jangan dari OB dulu terus bisa jadi housekeepingnya? Ya enggak, kalau OB paling bisa naiknya ke purchasing kalau dia ada pendidikan yang tingginya gitu. Kalau lu sendiri kenapa memilih kerja ini? Karena memang nggak pengen kerja sih sebenarnya. BU ya BU. Nggak BU juga. Apa Lagi tuh? memang nggak pengen kerja, kan gue nganggur itu. Gue nganggur sekitar hampir 8 bulan gue nganggur. Terus gue punya temen, dan temen gue tuh gemes aja ngeliat gue kayak rebahan aja, lu kayak nggak punya kehidupan. Jadi udah dia yang bawa gue ke situ, akhirnya ya udah kerja. Walaupun lu nggak tahu itu apaan kerjanya awalnya. Nggak tahu. Kok bisa bertahan? Bertahan apa ya? Orang tua kali ya. Setiap orang udah jangan, nggak usah gitu. Sebenarnya kalau dibilang basicnya di kerja gue nggak ada basic di kerja sama sekali, apalagi di dunia F&B itu nggak ada. Mungkin gue ngejilat ludah sendiri ya. Dulu gue pernah ngomong ke semua teman gue nggak akan pernah mau kerja di resto karena gue harus megang bekas makan orang. Iya juga sih. Ya, itu. Terus sekarang ngejilat ludahnya. Itu. Apa tuh yang paling menarik menurut lu kejadian selama 8 bulan itu apa tuh yang lu alami di bagian housekeeping ini? Menarik, nggak ada yang menarik sih, cuma menarik lihat tamunya aja, kayak tajir-tajir nih orang kerjanya apa gitu. Ya karena Gading Serpong lumayan menengah ke atas lah ya. Ya, tapi ya pelajaran yang diambil itu di housekeeping kayak lebih kenal karakter manusia. Contohnya kayak kenal karakter tamu, ada yang menghargai housekeeping, ada yang enggak, ada yang semaunya, itu sih. Apa tuh ciri-ciri yang sopan lu deh, yang menghargai itu gimana? Ya sopan, kadang-kadang kayak misalkan dia bawa anak nih, terus anaknya ngeberantakin, itu kan udah tugas housekeeping tuh yang bersihin bawahnya kan, nyapu. Kayak gue lagi di janitor, tiba-tiba bapak-bapaknya kayak lewat kayak ngasih uang nih, maaf ngasih ya mbak, tips. iya maaf ya mbak, ini gitu. Oh iya, gitu ngasih tip gitu. Kalau yang kurang ajar? Yang kurang ajar ya nggak ada sopan santunnya, kayak apa ya, banyak sih yang kurang ajar. Intinya sih kalau kurang ajar itu menurut gue kayak misalkan sorry banget pipis itu nggak di flash, terus buang tisu sembarangan, terus kayak lu tuh lihat gitu. Oh lebih ke bagian toilet ya? Toilet gitu sih. Iya sih. Kayak lebih kayak kita tuh kayak pembantu banget ya, memang pembantu sih, tapi kayak nggak memanusiakan manusia, itu ada beberapa tamu gitu. Nggak ada yang sampai maki-maki atau itu kan? Itu kan jadi kan lu nggak tahu kan siapa yang. Tapi kalau maki kan nggak ke housekeeping, Oh, mungkin iya dia sih, case-nya ke server gitu ya? server, karena kan housekeeping nggak boleh ngelayanin tamu. Bahkan ngasih sendok pun kita nggak boleh, terkecuali memang lagi urgent, semua server sibuk, asmen sibuk, terus itu dia udah kayak lambai-lambai minta sendok, itu mau nggak mau Baru kita. perbantuan lah ya kalau udah. Karena kan orang mikirnya kan dia ada di toilet nih, terus dia ngasih sendok, higienisnya gimana gitu. SOP-nya gitu sih, kita nggak boleh nganterin apapun. Yang paling berat apa tuh berarti untuk jadi housekeeping? Selain kalau jijian berarti kan cuma ke personal lu berarti ya. Menurut yang Paling berat yang lagi gue hadapi posisinya sekarang sih, karena kan dulu gue junior nih. Ya junior kan manut-manut aja ya kan, nggak langsung dipus sama asmennya atau leader, bahkan ownernya gitu. Pas sekarang yang 4 orang ini junior, gue senior sendiri. Dan gue harus harus benar-benar tuh ngerasain tanggung jawab sih. Kayak ketika ada case, ada apa, gue yang di-mention di grup gede gitu. Padahal nggak ada jabatan, cuman nggak ada jabatan dan gaji pun sama. Status senior aja gitu ya, udah lebih lama. Statusnya senior itu gitu. Terus kayak ya namanya gesekan ini sih yang paling berat sekarang. Sebelumnya nggak ada. Bahkan bisa dibilang housekeeping kerjanya ngangong-ngangong. Ngangong-ngangong dalam arti itu dia tuh dikit. sibuknya cuman pas mau openingan dia preparein. Selebihnya ya udah. sama closing kali ya, beres-beresin ya, gitu ya. Closing sama kayak ya tugas-tugas minggu dan bulanan, hanya itu.
Kalau untuk jam kerjanya berapa lama tuh host? Kalau sekarang masih 9 jam, tapi di per Januari nanti gue udah 11 jam. Kenapa nambah? Jadi kayak liburnya nambah 2 hari. Kalau sekarang liburnya. Tapi itu kebijakan resto ya? Karyawan. Biar nggak ada uang lembur, Wak. Oh, enggak, tapi itu kebijakan resto ya, apa semuanya? Kebijakan grupnya. Oh, grup itunya grupnya kan? restonya. Iya. Bukan berarti semua housekeeping sama gitu ya? Enggak semua, karyawan, manajer, gitu, purchasing semua sama. Apalagi tuh selain itu? Untuk kalau lu sendiri butuh nggak sih tuh? Kan apalagi lu bilang lu belum pernah kerja di bidang itu ya? Untuk awal-awalnya gimana tuh? Gue kayak banyak tanya aja sih sama senior. Tapi kan awalnya pas gue masuk itu kan gue nggak dikasih closing kan? Karena owner yang punya itu nggak mau housekeeping cewek itu masuk closing. Karena kan tamu lebih banyaknya menurut dia saat itu di pagi hari. Jadinya biar cewek itu lebih fokus ke toilet gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kayak 2 bulan atau 3 bulan adalah partnership kayak kok nggak bisa ini, maksudnya gaji sama masa iya dia masuk cuman opening sama middle gitu. Akhirnya diadain closing. Sebenarnya gue banyak tahu kerjaan job desk housekeeping itu pas gue masuk closing sih. Kenapa tuh? Karena ya banyak tugas kayak GC, tugas mingguannya gitu. Itu adanya di closing. Oh, berarti lebih ribet closing. Lebih ribet di closing. Bedanya apa? Kalau di opening kan kayak kita set up kayak di toilet, terus kayak ya udah cuma kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau closing tuh kayak kita harus ingat sampah botol yang harus dibuang, ada sampah botol yang harus disimpan. Terus kayak ada GC, apa kayak bersih bener-bener kayak nyikat toilet atau kayak ngelapin kaca. Oh, itu di closing malah? Itu di closing. Oh, berarti sengsara lo ya ketika ada kebijakan itu. Sengsara sih, tapi kayak buat pelajaran aja sih, kayak oh ya udah berarti tugasnya lebih banyak di closing. Gitu. Yang apalagi berarti kalau pas lagi middle nggak ada dong malah. Udah pokoknya ya sekarang bukan gue yang bikin jadwal sekarang. Yang middle gue hapus karena apa, curang, dia nggak ngerasain opening, nggak ngerasain closing. Terkecuali ada yang request kayak kak gue butuh middle dong gitu, atau kak kalau enggak dia lagi ada urusan kendala keluarga, ya. Di jalan kayak kak ban gue bocor gue closingnya, apa gue middle ya, udah. Kalau gue lebih fleksibel sih, itu karena gue ngerasain dulu senior gue beri apa kayak ngasih jadwal ya seenak jidat lu gitu. Kalau gue nggak, gue tanya lu ada yang mau request libur, ada yang mau request masuk nggak, gue tinggal ngikutin. Berarti berarti untuk sekarang ini walaupun lu nggak ada jabatannya udah kayak supervisornya mereka ini. Iya, bisa dibilang leader kaptennya mereka kayak. Oh, kapten leadernya ya. Kapten leadernya mereka, tapi ya nggak ada jabatan dan nggak ada apa-apa. Dan ketika ada case di divisi gua yang di-mention pertama kali sama manajer gua, Era, ini kenapa bisa gini. Bahkan cuti pun nggak tenang. Kalau sekarang ya, kayak sekarang gue udah ngerasain posisi kayak gini udah sebulan. Oh. Udah jadi bukan target. Ya iyalah jadi ya target lah kasar ya, target atasan lu ya. Iya, ketika anak gue yang nyeleneh, gue nyebutnya anak kan, karena mereka masih muda, lahiran 2003 kayak ketika anak gue kayak ada buat case masalah, terus kayak gue langsung kayak jangan gitu sih, lu nggak kasihan sama gue, paling gitu. Ada nggak sih syarat tertentu untuk jadi housekeeping ya? Nggak ada. Kalau misalnya yang balik lagi ya, yang karena gue tahu housekeeping itu cuma di hotel kan kayak dia ada sekolahnya atau Nggak apa? Kalau lagi urgent mah nggak ada. Kalau lagi apa? Urgent. Oh, lagi butuh banget nggak ada. Restonya gitu lagi butuh banget. Iya, lagi butuh Narikin aja yang mau kerja gitu. Iya. Karena sejauh ini divisi yang paling betah di dunia F&B itu hanya housekeeping yang belum ada yang resign. Di tempat lo? Iya. Kenapa tuh? Iya, mungkin aman sih, kayak tanggung jawabnya housekeeping paling kebersihan gitu-gitu doang. Kayak nggak ada ganti duit atau ganti apa gitu. Oh iya, yang nggak ada selisih. Iya, nggak ada selisih. Itu doang sih. Dan nggak boleh interaksi dengan customer gitu ya. Iya, apalagi kalau misalkan owner-owner yang lagi ngumpul, housekeeping itu nggak boleh berkeliaran sembarangan table. Jadi kita satu di belakang, bener-bener di belakang, yaudah situ aja. Tapi kalau owner nggak ada, kan kita nggak enak juga ya kalau stay di situ. Namanya divisi lain kan ngomongin, housekeeping kerjanya begitu doang gitu. Enak banget gitu. Enak banget gitu, ngangong-ngangong doang. Gitu. Tapi ya bener juga ya. Yang paling ribet tuh closing karena jatuhnya beres-beres untuk paginya tinggal set up,
PG tinggal set up. Paling sekarang udah ada peraturan baru yang dimana gue kayak meringankan beban yang closing. Jadi bersihin kaca kan Gading Serpong itu kayak lebih banyak area kaca kan. Iya. Itu kaca dikerjain di PG hari. Jadi yang itu bersih-bersih ini tinggal lap-lapin gitu ya. Pokoknya housekeeping di resto gua ya, itu dia bisa jadi housekeeping, bisa jadi tukang kebun, karena kita harus nyiram. Itu juga salah satu job desk ya? Salah satu job desk itu wajib sih. Nyiram, terus kayak nyabutin rumput. Bahkan kita bisa jadi tukang kolam, nyikatin kolam ikan, itu sih. Emang benar-benar kebersihan intinya utamanya ya? Nggak ada yang lain gitu ya? Nggak ada. Tapi yang gue denger punya cabang di Senayan, katanya di OB Senayan tuh nggak megang tanaman. OB housekeeping? Sorry. Housekeeping nggak megang tanaman sama kolam. Karena di maintain sama yang punya gedung? Ya mungkin. Iya. Tapi di sini ya udah. Baik aja sama kebijakan tempatnya kan ya. Tapi setahu lu ada nggak itu pendidikan yang khusus untuk jadi housekeeping di bar atau sama aja kayak housekeeping? Pendidikan. Dulu pas itu baru opening, yang dimana housekeeping itu harus training dulu. Oke, berapa? Kayak cara ngelap kaca gimana? Dengar cerita sih. Emang ada triknya? Ada. Gimana cara ngelap kaca tuh lu biar nggak berbekas kayak ada bekas kayak garis bekas wipernya gitu. Terus kayak lu ngelap sendok itu gimana cara pegangnya, pegang cutlery-nya. Itu ada caranya. Terus lu pegang sharing plate, gimana lu bersihin sharing plate ini biar nggak bau. Habis dicuci kan kadang-kadang masih bau. Iya. Itu ada caranya. Nyuci perabotan juga enggak kan? Enggak, itu steward. Oh iya. Beda lagi tuh bagian kitchen ya? Bagian kitchen. Oh gitu. Terus lu juga udah hatam lah tuh cara ngelap kaca tanpa berbekas? Kalau dia hatam sih ya hatam, tapi kalau memang gue lagi malas kerja ya gue ngalap gitu. Tapi kalau sejauh ini kan kalau gue harus nyontoin yang baik dong sama yang bawah gue, jadi ya mau nggak mau ya gue kerjain. Apalagi menurut lu detail yang mungkin dikira orang gampang tapi ternyata ketika lu lakuin itu susah di sini? Lap kaca doang sih PR-nya. Lap lantai nggak ada teknisnya? Enggak, lap kaca doang tuh sama kayak kadang-kadang gue tuh agak kesel sama divisi lain selalu beranggapan housekeeping itu nggak ada kerja. Itu kan pasti lah setiap pasti. Divisi. Padahal tuh housekeeping itu kerjanya banyak, tapi mereka nggak tahu. Sampai di mana di momen waktu kayak belum lama deh, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ini ownernya ya. Sampai ownernya, padahal gue nggak pernah cerita apa-apa ke ownernya. Mungkin ownernya ngerasa semua divisi tuh kayak ngadelin housekeeping, ngerti nggak? Oh iya, ngerti. Jadi ada di mana pas di briefing pagi, ownernya ngomong kayak gini, housekeeping itu membantu kalian, tapi housekeeping itu bukan buat kalian, ngerti nggak? Housekeeping buat tamu, bukan buat kalian. Jadi ya kalian juga harus kerja sama housekeeping, bukan kalian kayak ngandelin housekeeping. Itu sih gue kayak ngerasa puas aja gitu ketika owner Dani mewakilkan tadi ya. Oh ya iya sih pasti karena basically lagi resto F&B itu kan kebersihan higienis kan parah sih. Faktor terpenting malah faktor terpenting. Baru habis itu servis dan lain-lain. Tapi berarti nggak ada syarat pendidikan ya kalau untuk jadi housekeeping ya? Nggak ada, kayak minimal SMK deh. Tetap deh minimal SMK. SMK sederajat atau harus SMK? Enggak, SMK. Maksud gua apakah harus ada kayak jurusan perhotelan? Kayaknya nggak ada sih. Bahkan yang kemarin jadi OB tapi sekarang dia udah naik purchasing, dia S1 kalau nggak salah. Tapi nggak lama jadi OB-nya langsung dinaikin ke purchasing. Nunggu orang yang keluar aja kali ya? Nggak keluar, jadi pindah outlet. Jadi Gading Serpong itu kayak dia kayak namanya yang dimana dia punya resto dan bar gitu. Dipindahin lah ya. Dipindahin ke kayak outlet yang baru. Ya wajar lah kalau mutasi kayak gitu mah di sebuah perusahaan. Pik, lu apa yang bikin lu bertahan selain orang tua lah? Apakah emang nyaman juga? Apa emang tiba-tiba? Kalau dibilang kerja memang nggak capek. Awalnya nggak capek, terus kayak nggak punya beban tempatnya. Terus kayak gue punya atasan yang dimana manajer gue itu kalau misalkan gue salah, dia nggak ngomelin gue depan umum. Oh, jadi lebih dia kayak lagi narik terus kayak udah kamu jangan gini. Walaupun kita dimarahin di divisi lain, tapi itu hanya sesaat itu aja. Terus sesudahnya dia bilang sorry ya. Itu jarang banget atasan yang gue dapetin kayak gitu. Menurut tuh divisi mana yang paling rese? Yang paling Gak sebut. Ya nggak apa-apa kan siapa tahu.
Siapa tahu bisa sadar dia sebenarnya, gitu. Divisi yang rese itu yang alumni terus sekarang naik ke floor ke waiters. Lah kan dia padahal ngalamin. Iya dia ngalamin, tapi dia juga yang cepu anjir, ngerti gak sih? Gitu. Karena udah tahu celahnya ya. Iya dia udah tahu celahnya. Terus kayak misalnya anak baru, gue udah bilangin lu hati-hati kayak gini. Mungkin anak baru nggak langsung percaya. Tapi ketika dia udah kena imbasnya, iya kak dia ini kayak gini. Sebenarnya kita sering kayak ada gesekan tuh di floor kan bagian atas, bagian depan itu. Ya karena emang benar-benar bersinggungan lah ya, Iya. mesti kerja sama banget di situ Iya ya. kadang-kadang housekeeping mana sih housekeeping ini kok housekeeping kerjanya kayak gini gitu. Tapi kalau jenjang karir berarti sampai mana tuh batasnya? Misalkan lu Nggak ada mulai batas, dari kayak ada housekeeping, terus bisa ke floor. Bisa ke floor, dari floor dia bisa jadi Bisa captain floor, dulu. captain dulu. Dari captain dia bisa jadi asmen. Ini ada asmen gue salah satu dia alumni waiters. Balik lagi ya tergantung kerjanya Tergantung lu kerjanya, tergantung lu mau atau enggak naik gitu. dan lalu sendiri emang belum ditawarin. Udah, gue nggak bilang nggak mau lah pak. Pokoknya gue tuh kayak punya dendam kusumat sama bagian waiters kan. Jadi kayak Ara nggak mau naik ke sana. Gitu, nggak mau. Aneh juga lu. Terus kamu mau jadi kayak housekeeping abadi? Iya nggak apa-apa jadi housekeeping abadi. Nggak. Terus tapi yang gue bilang gue negosiasi kalau mau naikin Era purchasing ya. Karena basicnya gue kan dulunya di back office. Oh, apa emang lu basic? Dulu gue pernah jadi admin general. Tapi sebelum jadi admin, jadi gue dulu kerja di salah satu perusahaan startup, gue nggak mau nyebut. Dulunya gue kurir. Oh. Kurir gue 6 bulan gue naik supervisor. Jadi gue resign, dipanggil lagi sama kantor itu, gue jadi admin general. Terus akhirnya dikenal layoff, gue nganggur. Oh, ya. baru tuh masuk ke Masuk sini. Oh, berarti emang kalau mau naik langsung situ ya, jangan lewat step-step dulu gitu. Iya. Oh, iya sih. Lu ada tips dan saran nggak kalau misalkan dia pengen jadi housekeeping juga? Saran gue jangan jadi housekeeping sih. Ya kan mulai dari awal. Stepnya apa ya? Satu, lu jangan jijik sih. Itu yang paling penting ya. Paling penting lu jangan Karena jijik. berkutat dengan kotoran. Iya, gue awal-awal gitu loh. Awal-awal gue kayak liat tisu di kloset atau gimana. Anjir, we terus kayak gue sampai detik ini belum bisa kayak berhubungan langsung dengan muntah. Karena lu bar sih ya, banyak yang minum lah ya. Tapi kalau misalkan kotoran manusia kayak maksudnya pupnya itu gue masih bisa nahan. Tapi kalau gue muntah itu gue nggak bisa. Emang ada ya orang nggak lupa ngeflash apa gimana ya? Itu banyak kok, bahkan sampai kayak berantakan. Makanya pelajaran yang gue ambil, nggak semua orang yang high class itu bersih. Gitu. Iya juga sih. Jadi kayak padahal tamunya cantik-cantik gitu, tapi ada aja gitu kotoran. Oh iya, karena lu cewek pasti toilet cewek yang lurus. Iya, gue toilet cewek. Bahkan toilet cowok gue juga pegang. Kalau partnership gue lagi break, itu gue pegang. Iya. Bahkan kalau gue lagi closingan, tiba-tiba gue closingan toilet cowok, tiba-tiba cowok masuk juga gue pegang. Gue pernah. Berarti hal terjorok apa tuh yang pernah itu doang, muntah? Tai mau muntah sih. Aku nggak habis pikir kok bisa sih cewek. Emang bukanya dari jam berapa sampai jam berapa kalau Dari jam 11 sampai jam last ordernya di jam 11 malam. jam 11 pagi siang ya sampai jam 11 malam tuh. Sempet-sempetnya gitu. Tapi benar-benar nggak pernah lu bergesekan langsung dengan customer yang datang gitu? Enggak, malah ada satu customer yang dimana jadi dia tuh udah mabuk parah. Dia ngegandeng partnership gua cowok, ngajak ke toilet. Langsung gue alihin. Tapi itu cewek yang mabuk. Oh. Udah mana seksi banget ya kan. Gue takutnya partnership gue hilap. Cakep banget itu, dia cakep sampai akhirnya gue gandeng dia. Itu gue benar-benar gue megang tasnya, handphonenya, vape-nya, dompetnya. Gue suruh pegang, dia pipis di situ dan pintunya nggak ditutup. Di toilet kan tapi? Toilet ya, tapi kan tetap aja kalau ada tamu lain yang ngeliat dia lagi sama cewek mah nggak apa-apa dong. pipis. Terus akhirnya gue tutup, gue jagain. Terus akhirnya dia di situ nyender di sini gue, dia nangis. Curhat Gitu. Pas dia nangis curhat, gue anterin lagi dong dia ke tabelnya. Gue anterin tabelnya, tiba-tiba dia manggil gue, Mbak kenalin ini pacar saya gitu. Lah tadi lu bilang lu ditinggalin sama pacar lu, terus ini di tabel siapa? Itu sih. Itu sih hal yang paling parah. Paling aneh ya. Paling aneh kayak lu tadi nangis cerita katanya lu tinggalin pacar lu, tapi si pacar. Oh, gitu. Berarti emang nggak
Ya keribetannya malah di internal lu berarti ya. Iya, kalau di gesekan tamu kan enggak ada. Keribetannya itunya. Kayak kita kasih buku menu kan nggak boleh juga ke tamu. Emang ada batasan itu banget ya? Parah. Kayak buku menu terus. Alasannya apa emang? Higienis. Lu kan nanti kayak misalkan. Tapi kan customer kan nggak tahu. Ya kalau misalkan ketemu di toilet. Oh. Terus karena seragam beda juga. Kita seragamnya beda. Jadi kalau anak floor itu hitam putih, anak housekeeping hitam. Oh, gitu. Iya. Faktor higienisnya lah ya. Higienisnya itu benar-benar. Terus berarti kalau lu di housekeeping ini lu nggak mau naik jabatan, apa lagi yang lu cari? Nggak ada yang gue cari, kan gue lagi ngejalanin sampingan juga. Jadi ya udah housekeeping ya. Ngisi waktu luang. Ya udah, kerjain aja udah. Kayak udah nggak mikirin jabatan, kayak udah nggak mikirin. Udah. Emang berapa sih gajinya untuk housekeeping? Masih di bawah UMR. UMR Jakarta masih di bawah UMR Tangerang. Enggak, lu kan Tangerang, berarti di bawah UMR Tangerang. Tangerang apa Tangsel situ? Ya di situ lah, masih di bawah UMR regional sana lah ya. Kalau untuk gepoknya itu kecil banget, tapi dia mainnya di servis sama kayak kehadiran gitu sih. Maksudnya? Jadi kayak kalau servis itu kayak omset. Toko itu nyampe target enggak? Kalau nyampe target itu gede. Kalau nggak nyampe target itu kecil. Hitungannya dari per hari per bulan. Per bulan, omset bulanan. Misalkan kayak taruhlah taruh misalkan 10M gitu. 10M ya. Lebih dari 10M baru dapat. Ya kurang dari 10M dapat tapi dikit gitu. Oh, ada pembagian gitu juga. Terus kan sama, yang tadi apalagi makanya yang gua tanya ya. Kok bisa nggak UMR gitu? Karena kan apalagi dia yang lu bilang tadi dilarang, ya bener dilarang lah ya untuk bersentuhan dengan customer, kan berarti kan kesempatan untuk dapat tips kan kecil justru, banget itu. Housekeeping kalau resto bar itu tip nggak ada yang masuk kantong, terkecuali dia tamunya ngasih sendiri kayak ini buat mbak ya, iya. Atau enggak kayak tamu kan kadang-kadang mbak tolong fotoin, kita ikutin nih dia kemana gitu, itu dikasih itu baru kita ambil gitu. Kalau servis itu taruhnya di kayak buku bill gitu, itu dikumpulin di kasir. Ntar dibagi kan? Nanti dibagi sebulan sekali, ya paling bagian 20.000, 30.000 gitu. Tapi dapat juga housekeeping? Dapat. Apa cuma bagian floor doang yang dapat? Housekeeping. PR juga kalau karyawannya ada 50. Lebih kayaknya dah. Lebih. Tapi lu bilang tadi housekeeping cuma 5. Iya, tapi kan floornya, kitchennya, stewardnya, barnya. Oh, semuanya dapat ya? Semuanya dapat. Berapa tuh yang pernah lu dapat? Paling gede 30.000 sebulan. Ya. Tapi ada yang pernah tadi lu bilang udah ada ya yang ngasih karena anaknya muntah. Karena anaknya berantakan pernah, terus kayak yang tadi yang cewek yang gue bilang mabok ke toilet, tiba-tiba dia minta nomor rekening gue kan. Terus gue nggak bawa HP kan, yaudah tungguin dulu kasih ngambil handphone. Nah dia mabok, mau transfer gue 10 juta kan. Gue bilang kak itu kebanyakan, nolnya kurangin, masih banyak lagi kan, ini berapa mbak, 1 juta kurangin. Sampai akhirnya dia ngasih gue 200. Oh lah, aneh juga maboknya, keren juga tuh mabok royal gitu. Iya. Dan itu dia sampai minta nomor WA. Jadi teman akhirnya? Nggak jadi teman, dia minta nomor WA. Kak, apa cariin gue gadun Cina kak? Emang berarti ada sisi gelapnya juga di situ? Ya memang mayoritas tamunya sisi gelap sih. Tamunya? Iya tamunya. Oh, kalau ya karyawannya nggak ada lah, mau kenalan di mana mereka? Iya, apalagi bagian housekeeping ya? Iya, bagian housekeeping mah paling susah dah ngedapetin kenalan. Makanya tadi cowok semua kebanyakan. Iya. Emang bukan khusus cowok. Tapi emang mungkin karena apa deh? Diri yang pengennya cowok gitu ya. Iya, jadi cewek itu cuma dibatasin satu, itu maksimal satu karena biar fokus ke toilet cewek. Gitu aja sih. Intinya gitu ya. Dan ya kalau cewek naik ya baru cari cewek lagi. Oh, tetap satu. Iya, presentasinya lebih banyak cowoknya lah ya, karena mungkin apa-apa. Dan di servernya juga kayaknya banyakan cowoknya deh. Hah? Serius? Masa sih? Iya. Server. Kan server. Pokoknya yang banyakan ceweknya cuma satu, host itu kayak resepsionis. Iya, itu pasti kalau itu. Floor cuman waiters. Iya, floor sama waiters dari juga itu cuma 2 kalau nggak salah. Lah, dikit amat. Sayangnya cowok. Di bar nggak ada sama sekali. Ya kalau di bar, kalau kayak bartender kan bukan yang nggak ada, jarang ya. Jarang. Lebih ke jarang gitu. Berarti apalagi selain jangan jijian? Sama
kayak apa ya, tebel kuping aja sih. Tebel kuping. Kayaknya itu semua kerjaan dah. Tebel kupingnya dalam arti kayak ya udah gitu, ya udah terima aja. Gue nggak tahu ya nyaranin apa. Soalnya gue kerja sambil masa bodo amat, ngerti nggak sih? Gue kerja pulang gajian udah kelar. Nggak ada hal lain gitu yang bikin, ya paling itu tadi ilmunya ya. Lu jadi lebih sadar kebersihan. Gue sadar kebersihan, yang tadinya gue males buat beres-beres rumah, pas di sana gue lagi rajin jadi kayak ke bawah habitnya. Jadi Tapi tetap nggak diberesin rumah. beresin, tapi kalau gue inget Ya kan kalau di sono kan beresin bayar ya. Kalau di rumah kan enggak kan. kalau nggak diberesin mak gue nanti nyanyi dari A sampai Z. Ngomel sih. Iya. Berarti ya segitu doang ya intinya ya, benar-benar lu cinta. Mungkin kalau orang yang benar-benar cinta kebersihan senang kali ya kerja di situ. Seneng. Bagian itulah kasarnya gitu ya. Oke. Apalagi Tapi next ya ya? paling mayoritas orang yang masuk housekeeping itu yang gue dengar dari cerita anak-anak baru ini buntu sih. Kayak dimana dia ngelamar nggak dapat. Mayoritas yang masuk jadi housekeeping yang sekarang ini jabatan mereka sebelumnya tinggi. Lah kok mau? Iya jatuhnya kok mau? Kan jatuhnya kasar lu bilang tadi jabatannya tinggi berarti kan turun jabatan dong dia. Ya sama kayak gue downgrade jatuhnya. Dari Tapi kan beda supervisor. bidang. Oh tapi bidangnya juga berbeda. Iya. Nggak di... Ada yang apa sih pelatih golf itu namanya apa? Nggak tahu gue pelatih golf. Iya nggak tahu itu ada yang itu. Coach golf kali. Iya nggak tahu lah pelatih golf ada itu, terus ada yang asisten kepala toko, terus ada yang pernah kerja di purchasing, terus ada yang kerja di pabrik-pabrik gitu. Iya tapi maksud gue itu kan apa tuh namanya? Beda lah. Beda bisnisnya beda. Bisnis beda dan mayoritas mereka pertama kali di dunia F&B. Oh berarti emang bukan segampang itu maksudnya. Ya se-open itulah ya untuk divisi housekeeping itu ya. Yang penting lo mau belajar sih. Iya sih itu di setiap pekerjaan sih butuh itu ya. Yang penting lo mau belajar, yang penting ya lo mau banyak tanya. Nggak ada tuh kok tugas yang rumit tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Kedetailan penting nggak kalau untuk jadi Parah. Detail, apalagi gue punya asmen yang dimana kayak misalkan gue closingan nih, padahal kerjaan gue udah beres nih, gue ngerasa udah beres gitu kan. Dia tuh teliti banget yang dimana ya namanya lu lampu kalau malam kan remeng ya, kalau kita closingan tuh memang lampunya kurangan remeng, disenterin sama dia untuk masih ada kayak tisu dikit aja gue dipanggil era masuk dicek lagi, double check. Kedetailan itu penting. Apa dulu pernah diomelin apa pernah ngelakuin kesalahan apa di housekeeping? Ada yang pernah nggak yang lu ingat gitu? Kalau gue cuma satu sih dulu, banyak take 5. Take 5 itu ambil 5 menit, kayak berarti kayak gue ngerokok las batang. Dulu doang, udah itu doang. Sebelum jalik sih jangan sampai gue domelin. Nggak mau. Tapi ada temen lu yang diomelin? Ada, sama ownernya langsung. Gara-gara? Jadi mereka itu resto belum buka. Mereka lagi ngelap kaca. Terus mereka beli Starling. Terus? Nah habis ngelap kaca, mereka duduk di pinggiran kaca itu di luar gitu, duduk di atas sambil ngopi, baru beli kopi. Parah, diomelin. Karena belum selesai kerjanya atau? Karena kayak ini kan udah mau mendekati jam operasional, jangan sampai dilihat sama tamu. Oh iya juga sih. Kan gak enak, apalagi mereka kayak mungkin ada yang pakai seragam atau gimana gue nggak tahu. Itu case-nya pas gue lagi libur. Pakai ngomel juga lu jadinya? Enggak dong. Pas gue masuk, Kak, bawahan gue, ngapa? Karena omelan sama siapa? Mau apa ini? Kok bisa gitu. Iya gitu. Kenapa emang ini? Lu goblok emang lu. Terus dia nanya, kakak pernah diomelin? Enggak ada. Nauzubillah min dzalik, gue nggak mau. Karena mungkin gue kalau bisa kena omelan sama owner, lagi ownernya tegas banget, mungkin gue bisa resign. Karena kalau kita udah ngelakuin kesalahan depan dia, menurut dia fatal, itu mayoritas yang habis diomelin sama dia resign. Resign apa dipecat? Resign. Lebih ke resign ya. Apalagi selain itu ada yang lebih parah? Itu kayaknya ya parah nggak sih termasuknya? Itu doang ya, termasuk sih. Tapi senior gue dulu yang pernah diomelin sama owner yang tersebut. Udah resign berarti? Enggak. Oh enggak. Dia mentalnya kuat kayak budget, tapi dia udah naik jabatan lain, udah ke waiters dia. Gitu. Jadi kalau gue diomelin enggak aman sih. Iya ya. Berarti intinya itu aja lah ya. Bukan jaga kebersihan, lu mesti detail dengan itu. Jaga kebersihan. Kayak lebih care aja sih semua pekerjaan lu gitu.
cara untuk biar nggak ada gesekan internalnya gimana? Kayak tadi. Itu pernah ada gesekan kayaknya 1 bulan yang lalu. Jadi ada yang pengadu dombanya nih. Ini anak baru 4 bulan belum lulus probation, ini kan probation dulu 3 bulan. Bagian apanya nih? Yang bagian housekeeping. apa? Ini satu divisi gue nih gesekan. Terus sampai kira ini 2 anak gue, pokoknya anak gue itu ada 4 kan. Ini satu anak nih susah banget nih. Maksudnya awal gue susah gue bilangin sampai akhirnya gue ngasih nilai dia jelek biar dia nggak diperpanjang, maksudnya biar dia nambah probation yang dimana dia ngelakuin perubahan kan. Akhirnya dia ada berubah tapi dia jadi kayak apa sih, kayak so perfect gitu. Maksudnya so perfect kayak dalam pekerjaan carmuk ya. Carmuknya dapat lah. Terus kayak akhirnya nih 3 anak ini gue keras nih sama ini anak 3. Awalnya gue belum kenal karakter mereka. Salah gue juga sih, gue terlalu ngebosi. Ngebosi kayak terlalu, lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gini. Kayak lebih banyak ngatur kan. Sampai akhirnya gue di situ cekcok di grup, udah kepala gue pusing. Gue ketok ruangan asmen gue bilang, "Pak, kayaknya housekeeping harus adain podcast lagi deh. Adain meeting lagi." Kenapa, Ra? Gue ceritain yang satu kayak gini, yang ini kayak gini. Akhirnya diadain. Dan kita buka unek-unek tanpa baper-baper ya. Kayak misalkan lu terlalu ini gini. Itu kita nggak ada baper-baper. Yang dimana kenapa nih anak gue nih yang 3 ini nggak nurut. Ini karena satu ini. Pas baru masuk dia didoktrin, udah lu nggak usah nurut sama Hera gini-gini. Gitu. Sampai akhirnya ketahuan nih penyakitnya siapa. Ini penyakitnya dia. Tapi ya udah, gue nggak akan negur dia lagi karena buat apa negur? Nggak akan kelar masalah kan. Akhirnya gue diam, terus akhirnya gue juga minta maaf sama nih anak 3. Kayak gue minta maaf kalau gue perlakuan gue nggak baik ke mereka, kayak terlalu ngebosi atau terlalu cerewet sama yang cewek. Terus sampai akhirnya mereka juga minta maaf, akhirnya kompak. Yang itu pecat nggak? Enggak, yang itu masih. Cuman kita gue yang 3 ini jadinya kesel sendiri nih sama satu orang ini. Ngejaga jarak lagi. Nggak jaga jarak. Gue bilang gini, kita profesional aja ya. Mau sekesal apapun lu sama partner lo ya udah. Tapi waktu kerja. Emang mau divisi kita dicap jelek, soalnya housekeeping itu selalu dicap jelek. Sama semua divisi. Alasannya apa tuh? Maksudnya ya bukan ya, kalau bilang dicap jelek kan berarti sebenarnya enggak kan? Enggak, tapi kayak di bagian apa tuh yang sering disalah-salahin gitu? Kayak lu lebih kebanyakan take 5, terus lu kerjanya nggak beres, terus lu closingan nggak bener. Itu sih. Jadi gue bilang kayak ayolah, atau gue kompak gini-gini. Dan akhirnya ya udah, si yang satu orang ini masih ngoceh-ngoceh kita di grup internal yang tanpa ada manajer kan. Terus 2 ini gue bilang, udah sekarang mau lu salah, mau lu nggak salah, udah minta maaf aja. Tapi gue nggak suka gayanya dia. Udah, mau suka nggak suka, udah maaf aja. Maaf, tolong, terima kasih, itu keluar semua. Gue bilang gitu. Tadinya nih 3 anak ini susah buat minta maaf, tolong, terima kasih, susah. Tapi untung lu bikin ruangan itu lah ya buat terbuka. Iya, gue bikin ruangan dan gue ingin juga introspeksi diri kan. Jadi gue nggak boleh kayak gini. Kayak gue ingin lebih caring ke mereka gitu. Dan sejauh ini ya aman sih. Baru sebulan aman lah ya. Baru banget berarti ya? Baru banget, ribut kemarin. Emang gitu sih, gue heran kenapa selalu ada gesekan sih di bagian divisi-divisi itu sebenarnya. Ada cepu sih. Ya, baik lagi karakter manusia nggak ya? Karakter manusia sih, kayaknya apapun itu ya. Kayak toksik gitu. Tapi kalau memang nggak ada penengah, nggak akan kelar. Iya sih, nggak ada yang menengahin, nggak ada yang berpikir dewasa. Kalau gue ngikutin egoisnya gue tetap gue ributin. Lu ngomong apa gitu? Tapi gue nggak mau. Gue tipe orang, lu mau ngomongin apapun di belakang gue silahkan. Selagi gue nggak dengar. Tapi selagi gue dengar, ya gue tanya. Mending kita jangan pernah nyenggol orang kalau ngomong senggol gitu sih. Makanya gue kalau divisi gue disenggol, udah gue marah. Berarti emang jadi terdepan lu ya? Gue marah, siapa yang ngomong, gue bilang gitu. Apa tuh yang paling pernah bikin lu marah, ada? Udah pernah? Sharing plate sih, kayak piring kecil. Jadi housekeeping itu selalu disalah-salahin tentang kebersihan sharing plate, yang dimana kayak berbekas kayak air aja kan nggak boleh. Kalau ada air berbekas tuh nggak boleh. Nah kan kalau closingan itu housekeeping biasanya megang cuma sampai jam 9, jam 9 malam. Selebihnya yang megang waiters kan, karena housekeeping ngerjain tugasnya dia yang banyak. Terus sampai akhirnya dimana kayak gue tuh udah muak. Housekeeping terus kan divisi lu juga ada yang megang. Sampai akhirnya gue tanya pas meeting per head,
gue tanya, jangan housekeeping terus dong yang disalahin tentang kayak sharing pet itu. Terus kata MOD gue, kata manajer gue, ya memang housekeeping lah tugasnya. Enggak pak, di jam 9 doang housekeeping megang. Selebihnya itu anak server. Kan kalau misalkan yang anak opening lihat piring nggak bersih, berarti ya itu kan anak server, bukan anak housekeeping. Emang kamu dari awal masuk kayak gitu kerjanya? Gue ditanya gitu sama manajer gue jawab iya. Gue diajarin sama senior gue kayak gitu. Terus sampai akhirnya dibikin peraturan, ya udah housekeeping kerjanya sampai selesai. Ambal lagi aja gitu sih. Iya. Kacau juga ya. Ya itu sih lah namanya, intinya pekerjaan pasti selalu ada intrik-intrik yang bukan nggak jelas. Ya ada aja yang ada aja. Itu ya. Sebenarnya kayak saya kecil, cuman jadi panjang. Jadi panjang ya karena lempar-lemparan tanggung jawab. Lempar sama kayak ya udah gitu. Betul, kuat mental lah ya. Ya. Karena yang lu bilang tadi kasarnya bukan kita mengastakan, tapi kan memang itu yang paling bawah lah ya di urutan udah paling strukturalnya bawah, itu. Gaji paling kecil, tanggung jawab paling gede. Sampingan nggak dapet. Terus ketika OB libur, housekeeping juga harus nge-backup. OB kan libur di minggu, jadi housekeeping nge-backup. Dan itu ya housekeeping belanja. Oh gitu? Iya, itu gue pernah ngalamin, gue suruh belanja sama kitchen yang dimana barangnya gue nggak tahu anjir. Gue suruh belanja kayak gini gitu. Emang nggak di stok? Oh lagi habis mungkin. Lagi habis gitu. Gitu sih. Aduh, emang kacau lah kayak gitu-gitu lah kerjaan. Tapi berarti emang nggak ada niatan sama sekali lu nih buat naik jabatan ke floor gitu karena dendam lu itu? Iya, gue cuman ada dua opsi kan, di resepsionis sama di kasir. Kalau nggak purchasing tapi kan jauh kan. Kayak ya udah, gue akan mau naik jabatan ketika gue ditawarin sebagai resepsionis sama kasir. Kalau bisa sih ke bar, kayak temen gue kan naik ke bar kan. Lebih santai ya soalnya. Bukan, kalau ke bar kita dapat ilmunya, kita kenal sama produk, kita kenal sama bikin minumannya gitu. Iya benar. Kayak lebih dapat ilmunya sih. Iya benar sih, sampai kalau kayak gitu mah. Ya, mungkin terakhir ada yang mau lu sampein buat divisi yang sering bergesekan atau apa gitu? Ya buat divisi floor sih, jangan housekeeping mulu yang salahin anjir. Ya itu sih, mohon kerjasamanya aja sih. Hanya itu doang. Ya kadang floor juga salah satu job desknya kebersihan juga kan sih. Kebersihan ya. Tapi dia tuh kayak kita punya ruang janitor kan, dimana janitor itu bukan tanggung jawab housekeeping full. Floor juga ikut, tapi ya itu floornya nggak bisa jaga kebersihan juga gitu loh. Ya, sih, terus kayak pokoknya gesekannya sama floor doang sih. Mungkin kalau buat teman-teman housekeeping lain gitu, ada yang lu mau sampein? Udah, kerja mah nyari aman aja, bisa cari muka. Emang itu kan cuma buat satu orang tadi doang gitu lu ngomong. Buat semuanya sih, kerja nyari aman aja, nggak usah nyari muka. Kerja aja yang benar. Tuh jangan kayak ini kan kerjaan lo gitu, nggak usah. Nggak usah lempar-lemparan. Nggak usah lempar-lemparan. Ngerti tanggung jawab aja gitu. Saling ngerti aja ya. Saling ngerti aja. Lagian juga gue kayak kita nih lagi di skors nggak ada naik jabatan sama bulan Maret sampai bulan Maret. Sampai bulan Maret? Iya, gara-gara nih bocah anak gue pada susah diaturnya. Oke deh, berarti intinya berarti kalau untuk mungkin terakhir juga kalau untuk dapetin informasi tentang lowongan housekeeping buka apa enggak dari mana? Kayaknya tuh jarang dah di Ordal. Hampir semua ordal. Nggak, ya ada ordal, ada yang kalau lu ngelamar sendiri menurut gue lama lu panggil bisa berapa bulan gitu. Oh, karena itu pakai apa sih? Outsourcing, bukan? Enggak, dia langsung. Langsung kebanyakan kayak lu juga under berarti. Kalau gue di bawah orang kan. Iya, maksudnya under restonya under gitu, nggak pakai. Berarti emang harus kenal yang berkelut di situ lah ya. Iya. Semoga nih para nggak mempermasalahin ini ya podcastnya ya. Soalnya kan nggak ngomongin kejelekan resto. Enggak. Itu mah kejelekan manusia itu. Ini cuman para partnernya aja sih Pak. Tapi keren sih di tuh, mau jabatan lu serendah apapun, sebawah apapun, dia ada benefitnya. Ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Wajib lah kalau nggak dia. Tapi enggak, kan ada beberapa resto yang banyak kok. Itu banyak. Dan yang gue salutin lagi kan gue pas jadi gabung di itu
baru seminggu Hah? gue kena sakit kan, operasi 2 minggu gue nggak masuk, dan itu gue masih dipertahanin. Yang dimana kan gue masa probation, dia bisa aja nge-cut gue gitu aja, tapi ini enggak. Itu sih jadi Keren bagus itu ya. Manajemennya bagus sih menurut gue, emang harus. partnernya doang. Oke, thank you banget Era udah sharing. Mungkin nih Yang mana nih? Enggak, yang itu tuh dia lagi nggak ngeliat soalnya itu. Seperti biasa nih simbolik dari ending di podcast gua. Apa ini? Ini dari tadi bukan deh. Ya, karena kan podcastnya namanya Isi Dong. Ya ini kayak dari tadi tuh kita ngobrol tuh kayak sebuah ilmu. Karena gue juga banyak gak tahu juga kan kalau di dunia kayak gitu seperti apa. Nah, karena telah jadi simboliknya adalah akhirnya adalah sebuah ilmu. Ya lu kasih ke gua gitu. Oke, udah banyak. Gua nggak mau mabok air putih soalnya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.